Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan hadir di podcast kali ini. Jadi di podcast Farmasi Real Talk yang episode ketiga ini, kita akan membahas tentang kesehatan mental mahasiswa farmasi. Sebelumnya perkenalan diri dulu kayak aku Michael Fantino, NIM 221021236 dari Prodi Farmasi 2022. Mungkin selanjutnya dari Cap. Halo semuanya, kenalin aku Cap dari Prodi Farmasi 2022. Aku dengan NRP 048. Halo semuanya. Halo. Oke, selanjutnya halo semuanya. Aku Nana dari Farmasi 22 dengan NRP 046. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama aku Alika dari Farmasi 2023 dengan NRP 036. Halo Aika. Oke, mungkin tanpa langsung berlama-lama kita langsung masuk aja ke topik intinya ya. Jadi kita tahu sendiri lah ya kalau misalnya farmasi itu kayak tuntutan akademiknya tuh tinggi banget, bahkan di FYP kita dibilang kok misalnya farmasi itu prodi dengan kesulitan nomor 1 tertinggi gitu kan. Nah, kira-kira nih aku mau nanya ke kalian, ada gak sih kayak tekanan spesifik yang dihadapin oleh mahasiswa farmasi, kayak beban studinya yang berat lah, atau karena kita sistem KRS dan satu matkulnya tuh cuman sedikit SKS-nya lah, atau kayak dari kalian sendiri ada gak sih tekanan untuk kayak aku harus berprestasi gitu, atau kayak kalian khawatirin gak tentang masa depan pekerjaan kalian tuh gimana gitu? Mungkin mulai dari Cap kali. Oke, kalau terkait mental health juga kan, terutama beban studi yang berat sih dari aku, karena ketika aku semester 2 juga Nana dan Michael juga merasakan kan kayak praktikum bisa ada 5, juga kita bikin laprak terus ngerjain sampai malam jam 12, terus bisa nggak tidur satu hari. Nah itu sih bikin aku stres ya, karena juga teman-teman aku juga Cap tolong gitu, aku juga nggak kuat diri, jadi apa pengen pindah ya nanti. Sampai gitu teman-teman, makanya mungkin dari itu Kak. Sama sih saya kayak Cap ya, beban SKS-nya kan yang semester 2 itu berat banget ya, praktikumnya 5, ditambah kita kan masih ada kader ya, masih ada kaderisasi yang selama setahun kita tuh harus ikut kaderisasi, dan juga pada tingkat 1 kan kita diwajibkan untuk mengikuti beberapa acara agar lulus kaderisasi kan. Jadi itu bagi waktunya itu berat banget. Itu untuk pertanyaan yang yang pertama. Yang kedua itu ada gak sih kayak tekanan untuk bisa berprestasi atau sebagainya? Kalau menurut aku ya itu kembali lagi ke orangnya ya. Ada juga keluarga yang memang menuntut kayak, ya kamu kan udah besar nih, kamu harus dong berusaha yang terbaik gitu, walaupun emang mungkin tidak terlalu menekankan pada prestasi. Tapi ada juga yang kita tuh pengen berprestasi karena diri kita sendiri, kayak kita tuh mau membanggakan orang tua atau sebagainya sih. Tapi kalau dari aku sendiri tuh selalu menekankan sama diri aku kalau ya udah jalanin dulu aja gitu, yang lakuin yang terbaik, hasilnya mah ya kita lihat nanti aja di akhir gitu. Kalau untuk karir mungkin Alika atau jawab pertanyaan selanjutnya ada tambahan mungkin? Mungkin kurang lebih aku sama ya kayak Bang Cap sama Kanana. Aku juga ngerasain kaderisasi yang panjang, itu panjang banget. Susah banget ngebagi waktunya. Terus juga mungkin tekanan dari lingkungan gitu, untuk tugas-tugasnya, mengejar tugas-tugas. Untuk karir sendiri, aku sendiri tuh sebenarnya belum kebayang nih minatku tuh di mana gitu. Tapi aku coba jalanin aja dulu gitu untuk kedepannya. Nanti aku mungkin lebih bagusnya di mana gitu nanti. Iya sih. Berarti kita tiga-tiganya sama nih, jalanin dulu aja. Iya, jalanin dulu. Hasilnya belakangan. Bener banget nih. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh. Kayak sekarang ini kan emang mental health nih lagi trending-trendingnya gitu. Tapi rata-rata kebanyakan apalagi anak cowok gitu, kayak takut banget kalau misalnya kita ngadu atau cerita terus kita tuh dianggap lemah gitu. Gimana sih cara ngatasin rasa takut
kalau misalnya kita tuh sebenarnya nggak lemah kalau misalnya kita cerita tentang masalah mental health kita gitu. Iya, oke, dari aku mau jawab ya. Jadi kalau misalkan kita tahu kalau kita punya masalah mental, itu ya kalau misal kita cerita yang ke orang yang tepat, atau enggak ke orang tua ataupun ke siapapun yang kita kenal yang menurut kita inilah kita udah percaya lah, kita ini orang nggak bakal kasih ke siapapun masalah kita. Terus kemudian kalau misal kita ternyata dihina, kayak dikata-katain kok kamu loh masih gini doang aja, masih ini, jauhi temannya, jangan deketin lagi. Kenapa? Karena kita jangan sampai kita makin down kalau kita dibilang kayak gitu terus kan. Kemudian juga cari teman yang support, cari yang yang lingkungan yang sehat supaya mental health kita bisa sehat dan juga aman, dan kita bisa menjalani hidup lebih baik gitu. Bener sih, bener banget. Mungkin dari Alika? Kalau dari aku sendiri, kita harus nanamin di kepala kita kalau kesehatan mental kita tuh nggak kalah penting dengan kesehatan fisik kita. Benar. Lalu kita harus mendekatkan diri kita tuh ke orang-orang yang tepat gitu, yang emang pemikirannya tuh terbuka, nggak kayak aduh apa sih gitu mental health, perkuat aja imannya gitu ya. Dari kita sendiri tuh juga harus menghilangkan pikiran bahwa mental health tuh penting gitu, nggak kalah penting dari yang lainnya. Iya, bener banget sih. Kalau dari aku mungkin izin tambahin aja, bener banget yang dikatain Cap sama Alika tadi. Mungkin karena kita kan kayaknya tadi bilang banyak yang masih ngejudge kan orang yang mungkin punya mental health. Dan siapa tahu nih tanpa kita sadari kita tuh jadi orang yang menjudge orang tersebut gitu lah. Jadi untuk nggak menjudge orang tersebut, yang pertama harus kita tanami adalah menurut aku kita tuh harus menyadari bahwa masalah bagi kita yang sederhana mungkin bagi orang lain itu tuh udah luar biasa banget gitu. Atau masalah yang bagi kita luar biasa banget itu tuh ternyata buat sebagian orang itu biasa aja gitu. Jadi kita tuh menurut aku kita tuh nggak bisa ngasih tolak ukur yang sama antara masalah satu orang dengan orang lain sih. Kalau menurut aku gitu aja. Oke, mungkin emang parameter mental health orang beda-beda gitu. Dan juga emang persepsi orang beda-beda. Jadi Benar banget. hal yang harus kita lakuin itu adalah menghargai orang tersebut. Iya, menghargai orang tersebut. Oke, mungkin itu kan tadi cara ngatasin rasa takut. Kalau misalnya sekarang, biasanya kalau misalnya kalian lagi merasa kena mental banget nih, atau kayak mental health kalian terusik atau terganggu, biasanya cara-cara apa aja sih yang kalian lakuin supaya kalian bisa nenangin diri kalian? Siapa dulu? Mungkin dari Nana dulu. Oke, yang pertama sebenarnya aku tipe orang yang mental health-nya jarang banget terganggu ya, karena aku orangnya emang slow banget, maksudnya nggak terlalu ambisi, terus orangnya ya biasa aja gitu. Cuman kalau aku mental health aku tuh akan terganggu ketika fisik aku juga lagi capek gitu, misalnya lagi banyak tugas, udah nggak tidur 2 hari, tiba-tiba ada deadline harus presentasi, terus tiba-tiba teman ngeselin, gitu kan tiba-tiba mentalnya kan kena ya gitu. Kalau untuk aku untuk mengatasi mental health, yang pertama dari aku kecil itu ayahku selalu ngajarin untuk nyalurin emosi itu ke bacaan gitu. Jadi aku dari kecil lumayan sering baca buku. Jadi kesel nangsnya itu aku salurin ke buku. Tapi kalau misalnya udah baca buku tapi nggak tersalur, biasanya tuh jalan-jalan aja keliling-liling rumah gitu, keliling komplek gitu, ngeliat pohon, ngeliat kucing, ngeliat orang-orang lalu lalang, atau kayak duduk di kursi Indomaret dengan minuman gitu, kayak ya bengong aja gitu, merefreshkan diri gitu. Sebenarnya sederhana sih kalau untuk mental health aku gitu. Mungkin yang lain? Nah, siapa? Gue dari Bang Cap. Aku mau jawab. Aku mungkin sama kayak Nana juga, kayak bakal kalau misal stres lagi burn out ya aku jalan-jalan ke luar. Aku bukan bawa motor, ke jalan-jalan ngelihat gedung-gedung. Kalau misalkan di Tamrin kan itu banyak gedung, jalan-jalan, atau naik MRT, udah bolak-balik dia udah naik MRT dari ya. Fatmawati Indomaret ke Bundaran HI balik lagi udah. Benar. Terus kayak ngelihat ini kan pemandangan juga. Terus aku juga sih kalau misalkan kena
misalnya stres juga, aku bisa pergi ke kayak suatu tempat yang tenang. Terutama kalau misalkan kalau tenang bagi yang muslim itu masjid kan. Masya Allah, Kayak sholat lah. Iya benar. Minta ampun sama Allah karena kan Tuhan sendiri yang bakal ngasih kita jalan kan. Bener banget. Kalau dari aku sendiri, aku kalau lagi ada masalah itu aku emang seringnya tuh mendem, nggak aku ceritain. Tapi kalau aku udah bener-bener, aduh udah nggak bisa banget nih, aku bakal cerita ke orang dan itu lumayan melegakan hatiku, gitu, melegakan dari aku bener sih. dikit. Kemudian aku juga suka balik lagi ke hobi aku. Jadi aku tuh hobinya nge-game kan. Aku nanti ya udah istirahat dulu deh gitu, main game ntar. Terus itu tuh nanti aku bakal ke refresh lagi dari situ sih kalau aku sendiri. Oke, makasih banyak atas jawabannya. Mungkin tadi Cap sendiri udah menyebutkan burnout ya. Kira-kira di mahasiswa farmasi sendiri atau mahasiswa secara general kayak tanda-tanda kita bakalan burnout tuh gimana sih, Cap? Kalau dari aku sih paling kalau burnout itu kayak kalau aku di kos, aku itu kayak gak mau ngapa-ngapain, bener-bener di kasur, mau tidur, gak mau. Misal ada tugas nih hari ini, udah stres, nggak mau ngerjain lah gitu. Nah itu tuh udah burnout itu udah, karena ini banyak, tumpukan tugas banyak, ini banyak, orang kan pasti kesel loh. Nggak selesai gitu, banyak banget gitu. Akhirnya burnout, stres, akhirnya itu biasanya itu tanda-tanda awal burnout itu seperti itu dari aku. Oke. Mungkin kalau dari Alika mungkin burnoutnya gimana nih? Kalau aku sama sih kayak Bang Cap, paling aku juga males ngapa-ngapain gitu. Mau ada tugas, aduh nggak mau ngerjain, mau nanti H-min berapa baru ngerjain, H-min berapa jam. Terus mungkin aku juga kalau aku tuh social battery-nya gampang habis gitu, ya cepet habis gitu. Jadi aku mungkin bakal membatasi kontak dengan orang lain gitu. Off sosmed. Iya. Sosmed bener banget nih. Sosial media apa? Di off. Detox. Bener banget nih. Kalau dari Nana? Kanana? Kalau dari aku burnoutnya sama ya kayak Cap sama Alika kayak gitu ya. Cuman kalau aku mungkin karena sosial battery aku itu gede banget ya. Jadi aku sering banget, maksudnya jarang banget kehilangan sosial battery aku. Cuman kalau tanda-tanda aku burnout biasanya itu adalah aku sakit, tiba-tiba aja demam, tiba-tiba aja kayak lemes, tiba-tiba tuh kayak aduh kayak ini badan nggak bisa dibawa lagi nih, maksudnya udah capek banget sih kalau dari aku gitu ya. Cuman gitu aja sih kalau aku burnoutnya biasanya demam ya. Soalnya sering banget pakai bye-bye fever. Kalau aku udah pakai bye-bye fever berarti itu aku lagi capek, lagi burnout. Jangan disenggol ya, soalnya sosial battery aku lagi menipis ceritanya gitu. Bener sih, apalagi demam juga jangan dianggap sepele kan, karena bagi orang-orang pasti demam beda-beda. Ada yang suhunya segini kayak santai aja bisa aktivitas, tapi ada yang bagi orang suhunya segini udah aduh kayaknya udah Bener banget sih itu. bener banget. Mungkin tadi karena kita udah tahu kayak tanda-tanda burnout itu apa aja, mungkin sekarang kita lebih bahas gimana sih cara jaga antara keseimbangan antara studi akademik dan juga non akademik gitu, dan juga waktu untuk diri sendiri itu kayak penting gak sih untuk kesehatan mental kita? Penting sih penting, cuma kalau pembagian keseimbangan antara akademik sama non akademik itu emang dari aku juga masih sulit sih. Tapi ya namanya juga harus harus bisa gitu, karena kan kalau kita nggak seimbang ya gitu akhirnya kayak kita bakal stres sendiri karena kan nggak bisa menjaga keseimbangan kita. Cuma makanya kalau gitu biasanya aku bikin jadwal kayak hari ini nggak mau ngapain, udah jelas terus terstruktur lah. Kemudian paling sih gitu dari aku. Mungkin dari Nana? Dari aku ya, karena aku memang ekstrovert sejati ya, 97% aku ekstrovert, jadi aku harus melakukan non akademik untuk nggak stres akademik aku gitu. Jadi karena akademik nih stres kan, beban SKS-nya berat, tugas banyak, praktikum, tiba-tiba dapat kelompoknya asik gitu kan, gitu maksudnya kayak lika-liku kehidupan perkampusan gitu ya misalnya. Kan kita stres nih. Dan cara aku mungkin karena aku seorang ekstrovert, cara aku adalah untuk
untuk recharge lagi itu adalah berinteraksi dengan orang lain. Jadi menurut aku malah non akademik itu membuat aku tuh bisa survive di akademik aku gitu. Karena non akademik aku kan bikin aku ketemu sama banyak orang gitu-gitu, ketemu banyak relasi gitu-gitu. Aku malah lebih suka kalau kayak walaupun aku sering ngeluh, ih kok aku nge-MC lagi sih, ih kok aku gini lagi sih, tapi sebenarnya itu kayak 20% diri aku tuh seneng gitu loh. Karena aku kayak, ih berarti aku kenal lagi nih sama orang baru, ih aku gini lagi gitu lagi. Mungkin karena emang pada dasarnya aku extrovert ya. Kalau untuk me time ya aku jarang sih, aku lebih sering interaksi sama orang lain sih dan lebih happy aja gitu. Sama sih kita nah. Iya. Mungkin dari Alika nih. Oke. Kalau dari aku sendiri, aku kan kalau non akademik aku baru mau mulai, Oh, iya, baru masuk bener organisasi. Masuk ya, Ya jadi tapi kalau aku pribadi aku bakal usaha untuk mengutamakan akademik aku dulu Betul, sih. Ya, benar sih. Ya, karena aku kan Harus. kuliah untuk menuntut Benar. ilmu ya kan. Terus tapi kemarin kan waktu kaderisasi aku sempat merasakan kepanitiaan juga ya. Betul. Dan itu emang jujur bikin stres banget. Bener sih. Iya. Masih awal-awal. Jadi tapi aku selalu usahain untuk dahulukan akademik aku. Terus aku juga untuk me time aku selalu di sela-sela kayak udah nih misal akademik nih aku nugas, tapi yaudah istirahat, aku me time, aku main HP, aku main game gitu. Tapi nanti lanjut lagi. Jadi selalu sisihkan waktu untuk diriku sendiri gitu. Oh, benar Gitu sih. Oke, bagus banget jawaban dari kalian semua. Mungkin sekarang kita udah hampir di penghujung podcast. Ini sekarang aku mau nanya sebagai seorang farmasis lah, sebagai seorang mahasiswa farmasi. Kira-kira gimana sih peran kita dalam meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental itu penting gitu loh di kalangan teman-teman kita? Mungkin dari Cap. Oke, dari aku. Kalau peran farmasi dari kita juga sebagai mahasiswa untuk kesehatan mental ya. Karena kan dari teman-teman kita juga sudah sama-sama merasakan. Dan akhirnya kita pasti inilah harusnya aware sama diri kita sendiri. Kesehatan mental tuh kayak kesehatan mental kita tuh kayak gimana? Apakah kita sedang sehat atau enggak? Kita harus paham sendiri dari diri sendiri dulu. Kemudian apabila kalau kita punya teman juga, kenapa kamu murung terus gitu, kita rangkul lah, tanyain lu punya masalah apa, kamu punya masalah apa, ini cerita aja kalau punya masalah, nanti kita bisa, kalau kita bisa bantu kita akan selesaiin. Dari aku sih gitu. Oke. Alika mungkin nih, boleh. Oke, kalau dari aku sendiri kurang lebih mirip Bang Cap, sama kayak aku bakal mikir mentalku dulu, bakal dibenerin dulu lah gitu. Yeah. Terus baru kalau emang aku lagi baik-baik aja, aku juga perhatiin teman-temanku apa lagi ada yang stres atau mungkin murung mulu gitu. Aku selalu berusaha untuk reach out gitu, kayak kalau misal butuh cerita gitu, aku bersedia buat dengerin gitu, karena aku juga ngerti pasti orang lain tuh butuh orang lain untuk mendengarkan perasaan Betul. kita. Benar banget, kita. benar. Bener banget, apalagi kita manusia kan sebagai makhluk sosial. Iya, sosial. Nggak bisa bener. banget kita sendirian. Dan Bener sih, ingat bener banget banget. kalau misalnya emang sudah nggak kuat banget, ya cari teman yang dapat dipercaya gitu. bener Karena banget. teman yang dapat dipercaya bisa menyelamatkan kita saat waktu-waktu genting. Oh, bener banget sih. Oke, mungkin dari Nana sendiri. Dari aku sama ya kayak Cap sama Alika gitu. Maksudnya kayak ya kita harus menyadari diri kita sendiri kalau mental health kita oke, baru kita menolong orang lain gitu. Karena kan kayak kalau kitanya sendiri belum cukup, mental health kita belum cukup baik, tanpa kita sadar ketika kita reach out orang lain masalah mental mereka, tanpa sadar bukannya kita membantu orang tersebut, malah kita dua-duanya terjerumus Iya. gitu loh. Karena Malah ikut-ikutan. nggak ada yang mental health-nya stabil saat itu gitu. Jadi untuk diri aku sendiri, yang pertama aku memastikan bahwa diri aku nih baik-baik aja gitu loh, baik fisik maupun mental aku baik, sebelum aku nge-reach out teman-teman aku yang misalnya sedih atau gimana gitu. Cuman aku sih kalau ke teman-teman deket aku ya sebenarnya nggak teman deket aja sih, sama yang lain juga, kayak kalau mau call boleh nih kayak 24 jam, HP ku tuh itu selalu bersuara ya, misalnya nggak aku silent, apalagi kalau malam itu boleh kok chat aku atau nelfon aku atau sebagainya. Tapi menurut aku ya kembali lagi kita harus lebih aware sama diri kita sendiri gitu. Oke, mungkin pertama yang harus kita lakuin sebelum reach out orang lain tuh harus sadar dulu sama kayak self awareness Iya, mental benar health. banget.
Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir. Kira-kira kalau misalnya kampus yang bermental sehat itu ciri-cirinya gimana sih? Dan kira-kira UPN termasuk gak ya ke dalam yang kampus yang kesehatan mental itu bagus? Kalau dari aku UPN ya salah satu UPN punya kampus yang memiliki kesehatan mental yang baik. Karena juga dari fakultasnya juga menerima tempat konseling juga, dan kita bisa dari kita bisa ke sana untuk meminta, kita punya masalah apa kita cerita ke sana, ada jalan keluar dari sana. Aku sih gitu. Oke, mungkin dari Nana. Sama sih, kan UPN juga fakultas kedokteran ya, terutama ada kayak pusat konseling untuk mental health gitu, biar nanti kalau misalnya dari dosennya itu nggak sanggup, nanti langsung dialihkan kepada tenaga profesional kan. Jadi UPN termasuk yang aware banget nih soal mental health. Kalau untuk ciri-ciri kampus yang punya lingkungan yang baik mental healthnya ya, menurut aku tuh semua orang punya tolak ukur yang beda-beda ya soal kayak seberapa baik tuh kampus itu atau lingkungan itu memahami tentang mental health. Tapi menurut aku tolak ukurnya tetap sama, satu, orang tersebut merasa aman dan nyaman gak sih berkuliah di situ gitu. Untuk sisanya ya parameternya setiap orang ya beda-beda pastinya gitu. Oke, mungkin dari Alika. Aku kurang lebih sama Bang Kep sama Kak Nana lah ya. Kalau UPN tuh setidaknya fakultas kedokteran ya, yang aku pernah rasain gitu, kayaknya udah mulai aware tentang mental health, makanya disediain counselor gitu. Terus untuk kampus yang sehat mental healthnya ya benar kata Kak Nana itu, apa orang itu tergantung orang-orang, apa orang itu merasa nyaman dan nggak stres gitu berada di lingkungan kampus itu atau enggak. Oke, mungkin juga di UPN sendiri itu ada jasa layanan konsultasi gratis ke psikolog. Mungkin cukup sekian untuk podcast kali ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kep, Nana, dan juga Alika yang sudah bersedia menjadi narasumber. Dan juga bagi kalian semua yang merasa memang sedang burn out atau sedang stres atau sedang capek, jangan ragu untuk meminta bantuan ke teman terdekat kalian. Dan kalian tuh harus sadar kok diri kalian tuh berharga dan diri kalian penting. Bener banget nih. Mungkin ada closing statement dari Kep, Nana, dan Alika. Dari aku sih mungkin kesehatan mental itu penting. Kalau bisa cerita sama temen kalau punya masalah, atau nggak ke orang tua juga, atau nggak ke Tuhan pun, karena kita harus dekat sama Tuhan. Karena kalau misalkan kita dekat sama Tuhan, Tuhan akan turun dan bantu kalian menyelesaikan masalah. Karena Bener semua banget. ada jalan. Bener banget nih. Mungkin dari Nana. Sama sih sebenarnya sama Kep, mungkin cuman izin nambahin kayak kebahagiaan itu nggak ditentuin sama orang lain gitu loh. Betul. Jadi kamu itu ya bertanggung jawab atas kebahagiaan kamu sendiri gitu loh. Dan mungkin ya untuk orang-orang yang belum nemuin kebahagiaannya, coba deh bahagia sama hal-hal sederhana di sekitar kamu. Misalnya kamu bahagia nih, webtoon favorit kamu update gitu, bisa ngelihat cowok gepeng gitu kan, kesukaan kamu, atau makanan favorit kamu masih ada, atau misalnya hal-hal kecil aja lah. Karena kebahagiaan itu ya kamu yang nentuin. Kamu tuh jangan berharap orang lain memberikan kebahagiaan sama kamu gitu loh. Kamu dulu bahagia, baru kamu bisa memberikan cinta kamu ke orang lain gitu loh. Gitu mungkin. Oke, mungkin dari Alika. Oke, kalau dari aku ya sama lah ya, kesehatan mental itu nggak kalah penting dari kesehatan jasmani kita. Kemudian jangan ragu untuk reach out ke teman-teman terdekat atau ke keluarga. Dan kemudian kalau lagi burn out, lagi stres tuh gak apa-apa untuk istirahat. Benar sih. Oke, mungkin cukup sekian untuk podcast kali ini. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak. Semoga yang menonton podcast ini bisa selalu ada dalam keadaan yang sehat, baik itu secara fisik maupun mental. Amin. Oke, mungkin sekian. Terima kasih. Boleh tepuk tangannya dong.